Baik, kita lanjutkan setelah pause, minum kopi dan sebagainya. Maka kita lanjutkan lagi video bagian ketiga ini masih terkait dengan AES. Ya, ini AES round. Tadi sebenarnya slide sebelumnya atau video bagian kedua dan bagian ketiga sudah ditampilkan juga, cuma dengan gambar yang berbeda. Kita lihat di sini ada S-box, kemudian ada shift rows, kemudian ada mix columns, kemudian ada round key. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat AES key expansion. Jadi key-nya kan berubah-ubah di setiap round ya. 10 round maka 10 kali ada 10 key. Jadi dari 128 bit keys, 128 bit keys di expand menjadi array of 44. Kalau dia bitnya 128, key yang 128 menjadi 52 words kalau dia merupakan panjang key-nya adalah 192, kemudian 60 kalau panjang key-nya adalah 256. Nah, key expansion dimulai dengan mengcopy key ke dalam 4 words yang pertama. 4 words pertama, kemudian melakukan looping, membuat words untuk setiap roundnya tadi dengan mengacu pada 4 rows sebelumnya, 4 words sebelumnya. Kemudian pada 3 atau 4 cases pada setiap operasi expansion ini tadi. Jadi 3 dari 4 itu hanya di XOR-kan saja sebenarnya. Nanti kita lihat ya gambarnya bisa lebih jelas. Jadi ketika melakukan operasi expansion, 3 dari words-nya itu hanya di XOR-kan saja. Kemudian word keempat ini masuk ke Xbox dan juga melakukan ada rotasi, kemudian operasi XOR. Constant of previous before XOR together. Jadi dilakukan di per boardnya ini nanti digabungkan lagi, nanti dilakukan XOR bersama-sama. Nah, didesain untuk tahan terhadap teks ya. Sama seperti awalnya bahwa AES didesain untuk tahan terhadap non-attacks. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah AES key expansion atau AES key schedules. Jadi word oriented, jadi berdasarkan word, satu word itu adalah 32 bits. Nanti ada 4 words. Nah, ini contoh pertama kita lihat. Key-nya dari K0 sampai K15 ya, tentu berarti per byte ya. Nah, setiap 32 byte-nya masuk ke menjadi round K0, W0, W1, W2 dan W3. Ini untuk round 1, round 0. Nah, kemudian masuk ke schedule key schedule atau key expansion. Ada fungsi G di sini. Namun kita lihat di sini W0 akan masuk ke XOR-kan dengan output dari G, di mana G ini adalah operasi terhadap W3, word ketiga. Ini kita lihat yang word 1 di XOR-kan dengan word 0 ya kan, menghasilkan word 5. Word 6 dihasilkan dari hasil dari W5, ini W5 diasorkan dengan W2. Selanjutnya W6 diasorkan dengan W3 menghasilkan W7. Jadi pada intinya tiga bagian word ini diasorkan saja, tapi yang word ke-0 ini dia diasorkan dengan sesuatu yang merupakan output dari G. Nah, G itu seperti apa nanti kita akan lihat. Begitu seterusnya sampai ditemukan didapatkan W43, berarti ada 44
wordnya. Nah, mana setiap wordnya, setiap row-nya itu ada 4 word. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia apa yang terjadi dalam G. Nah, ini function G of round I, inputnya 32 bit. Kemudian ini V0, V1, V2 per byte-nya masuk ke dilakukan mix kolom atau digeser shift rows. Lalu V0 ke kanan, ini kita sekarang 1 byte, 1, V2, V3, V0. Kemudian masuk ke sub Xbox byte substitution. Nah, kita lihat ini yang untuk yang kedua, ketiga, dan keempat ini langsung setelah keluar dari Xbox, tidak ada operasi yang selanjutnya. Cuma yang untuk MV1 itu masuk di XOR-kan dengan RCI. XOR-kan. Ini round coefficient RC ini. Ini kita lihat penjelasan di sini. Function G merotasikan 4 input bytes, 4 input bytes, ya kan, dirotasi, digeser ke kiri, dan kemudian melakukan byte-wise Xbox substitution. Ini. Kemudian salah satu output dari Xbox-nya tadi di XOR-kan dengan round coefficient. Ini ada konstanta juga, round coefficient 1 X pangkat 0, ini dia 0001 modul 2. Kemudian RC2 X pangkat 1 dan seterusnya, ini 0010. Kemudian seterusnya ini RC X pangkat 9 00110110. Nah, XI ini X9, X0, S1 itu merepresentasikan elemen dalam Galois field 2/8. Jadi ini yang terjadi di fungsi G. Oke. Nah, itu tadi expansion, key expansion. Kita lihat sekarang decryption. Kalau tadi sudah membahas proses enkripsi, kita lihat sekarang dekripsi. Dekripsi pada dasarnya adalah inverse dari encryption. Nah, as decryption is not identical to encryption since steps done in reverse. Jadi tidak identik kepada terhadap encryption, tapi dia melakukan inverse-nya, dilakukan secara reverse. Jadi apa yang dilakukan oleh enkripsi itu diputar balik, dilakukan di berlawanan, tidak dilakukan urutan yang sama, tapi urutannya dibalik gitu ya. Oke. Jadi inverse ciphers with steps as for encryption. Jadi enkripsi di inverse. Jadi menggunakan inverse untuk setiap steps dengan key yang with different key schedule, sesuai dengan round key-nya tadi. Dapat bekerja karena hasilnya tidak berubah ketika swap byte substitution and shift rows. When swap byte substitution and shift rows, kemudian mix column and add round key. Ya, jadi bisa dekripsi bisa dilakukan karena tinggal menginverse dari proses enkripsi. Oke, karena pada swap byte substitution shift rows, swap mix column add tweet tadi kan poinnya intinya adalah mapping satu ke satu, sehingga bisa di reverse atau di inverse. Kalau many to one ya bisa repot ketika di inverse, mana dia yang sebenarnya kan. Oke, ini masih AES decryption. Ini kita lihat mulai dari ciphertext,
kemudian masuk ke key addition layer, sama dibalik dari prosesnya encryption tadi, kemudian masuk shift rows dan byte substitution. Kita lihat di sini, ini adalah tahapan terakhir dari enkripsi. Yang ketiga, last roundnya itu tidak komplit, tidak ada miscolumn di sini. Nah, kemudian langsung ke round berikutnya. Di sini kita lihat sudah ada miscolumn. Dibalik, ini key addition layer dulu, kemudian baru miscolumn, shift rows, kemudian baru byte substitution, dan begitu seterusnya. Ini inverse-nya ya, masih inverse. Ini inverse byte substitution. Cuma key addition layer ini karena operasinya sama, XOR, yang penting round key-nya tepat gitu ya, tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Ini aspek dalam penerapannya, implementation aspect. Satu requirement dari AES adalah bahwa efisien ketika diterapkan dalam bentuk software. Kemudian implementasinya straightforward, jadi lebih mudah, tidak kompleks gitu. Nah, dia sangat cocok pada 8-bit prosesor, contohnya pada smart cards, tapi tidak efisien pada 32-bit dan 64-bit prosesor. Kenapa? Karena operasi yang dilakukan oleh AES itu berdasarkan byte, contohnya adalah byte substitution, ya kan, menggunakan tabel 256 entries. Kemudian shift rows itu byte shifting juga. Round keys ini menggunakan byte XOR, ya kan. Terus mix column requires matrix multiply 2/8, which works yang bekerja menggunakan byte values. Nah, ini dapat disederhanakan dengan menggunakan table lookup. Jadi kenapa 8 bit lebih cocok? Karena operasinya memang per byte. Kemudian pendekatan yang lebih sophisticated katanya atau lebih canggih adalah menggunakan table lookup. Jadi merge all round function kecuali key addition. Jadi seluruh round function itu berarti ada byte substitution, ada shift rows, ada mix column gitu. Nah, ini dilakukan dengan melihat table, kecuali key addition. Key addition ya tetap melakukan XOR. Nah, sehingga dia menghasilkan 4 tables dengan 256 entries, dimana setiap entries itu adalah panjangnya 32 bits, 32 bits. Nah, kemudian satu round dapat dikomputasi dengan melakukan 16 table lookup. Satu round. Kemudian typical software speeds adalah lebih dari 1,6 gigabit per detik pada prosesor 64 bit yang modern. Jadi ini implementasinya. Kemudian ini security-nya. Dia secure terhadap brute force attack karena panjang key-nya 18, 192 dan 256 bits. Jadi brute force attack is not possible, tidak mungkin dilakukan. Kalaupun dilakukan ini akan butuh waktu yang sangat lama. Kemudian analytical attacks, terhadap analytical attacks tidak ada analytic attacks yang diketahui bahwa sudah berhasil, belum ada. Kemudian side channel attack ini bisa terjadi. Jadi several side channel attack have been published, bisa dilakukan side channel attack. Side channel attack itu terjadi di hardware ya, di PC maupun di server. Side channel attack dengan melihat data yang tersimpan di hardware seperti di RAM, di memori atau di cache. Nah, ini bisa dilakukan, namun ini tidak merupakan serangan terhadap algoritmanya. Jadi bukan kelemahan algoritma, tapi kelemahan pada hardware-nya, ya, pada perangkat keras. Itu bisa dari RAM maupun dari cache dalam prosesnya ketika di komputasi. Kemudian inilah summary-nya. Jadi kita sudah membahas tentang AES selection process, kemudian details dari Randall,
kemudian sudah melihat pada setiap roundnya, kemudian sudah juga melihat key expansion, kemudian aspek dari implementasi sudah dibahas juga di slide ini. Ya, ini adalah referensinya, silahkan dilihat pada buku William Stallings maupun buku Christoph Parr. Ini dua buku yang saya pakai. Jika ingin mengetahui lebih jauh, silahkan dibaca di buku ini. Ya, sekian saja, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Ya, segitu saja dari video tentang AES. Tetap semangat, salam sehat.